Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswi dalam jabatan kategori 2 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Patimura dengan nomor UKG 2018-003-46606. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pelayanan konseling kelompok dengan tema siswa sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, cari posisi yang nyaman ya, Nak ya. Silakan cari tempat posisi yang nyaman ya, Nak ya. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Coba kasih Miss semangat kalian ya. Kalau Miss tanya gimana kabarnya hari ini, kita kepalkan tangan, kalian bilang alhamdulillah luar biasa dengan penuh semangat. Bisa? Bisa, Miss. Ulangi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Job, terima kasih. Walaupun siang-siang kayak gini, kita harus semangat ya, Nak ya. Ya, Miss. Ini udah pada makan siang belum? Sudah, Miss. Sudah. Makan di mana? Pakai apa tadi? Di kantin, Miss. Aku mau bekal. Oh, Eca bawa bekal sama kayak Miss ya. Ya, Miss. Hemat kita ya, Eca. Iya, Ya. hemat. Selanjutnya Miss ucapkan terima kasih banyak ya, Nak. Karena kalian sudah mau meluangkan waktu pulang sekolah, menepati janji untuk kita bareng-bareng melakukan layanan konseling kelompok. Selanjutnya, sebelum kita ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia bantu Miss untuk memimpin doa? Miss, Iya, silakan Miss. mari kita sebelum mulai acara berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Udah saling kenal belum satu sama lain? Belum, Miss. Dari kelas yang berbeda ya? Iya, Miss. Karena kita satu kelompok konseling kelompok pada hari ini ya, kita alangkah baiknya berkenalan terlebih dahulu biar makin kompak dan saling mengenal satu sama lain. Dengan cara nanti kalian menyebutkan nama, kemudian menyebutkan hobi. Tapi ketika menyebutkan hobi pakai gerakan. Nanti kita semua menebak ya, itu gerakan apa. Dimulai dari Miss, selanjutnya mau yang kanan atau yang kiri? Kanan. Dilanjutkan oleh Vika dan seterusnya. Paham, Nak? Paham, Miss. Oh, Hai. kan nama saya Miss Wulan. Hobi saya adalah Menulis. selanjutnya. Halo, Hai. kenalkan nama saya Vika, hobi saya Bulu tangkis. Halo, Hai. perkenalkan nama saya Feliza Dwi Anggraini, hobi saya Bulu tangkis. Selanjutnya. Halo, Hai. perkenalkan nama saya Reza Arya, hobinya Halo. Hai. Perkenalkan nama saya Aziz Abidin. Hobi saya Nyanyi. Hai. Perkenalkan nama saya Eca Oktavianti, hobi saya Menulis. Sama kita ya, Cak. Lahir. Hai. Halo. Perkenalkan nama saya Nurela, hobi saya Gambar. Iya. Ya, good job, bagus semuanya. Betul, di sini ada 6 orang ya. Iya, Miss. Vika ada, tadi Feliza, Reza, Aziz, Eca, Nur Laila, lengkap semuanya. Tahu nggak nak kalian Miss panggil ke sini, terus kita kumpul di sini kenapa? Nggak tahu, Miss. Jadi hari ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok.
berdasarkan laporan dari sekretaris setiap bulan ya, rekapan absen. Nah, Miss dapatkan bahwa nama-nama anak yang istimewa, yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa. Nah, kalian inilah anak-anaknya, betul? Iya, Nah, berdasarkan hal itu, maka Miss akan melakukan layanan konseling kelompok. Sebelumnya ada nggak yang sudah pernah atau tahu apa itu layanan konseling kelompok? Belum tahu, Di Miss. SMP-nya dulu belum pernah ikut? Belum. Jadi Miss terangkan ya. Jadi layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, di mana memanfaatkan situasi kelompok atau dinamika kelompok. Jadi nanti di dalam proses konselingnya kalian bebas menceritakan masalah, penyebab, kenapa sih kok kalian itu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, sudah menceritakan, nanti kita pilih satu masalah yang urgent atau yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tujuannya adalah yang pertama kalian nanti bisa menceritakan masalah kalian. Kemudian nanti kalian menyadari atas perbuatan kalian. Kemudian kalian nanti bisa menemukan solusi terhadap masalah yang kalian alami. Manfaatkan dinamika kelompok seperti ini. Jadi tugas dan peran kalian adalah di sini Miss Bulan berperan sebagai pemimpin kelompok yang tugasnya adalah memimpin kegiatan pada siang hari ini. Kalian bertugas sebagai anggota kelompok, memberikan pendapat, solusi, nanti juga boleh bertanya, seperti itu. Enak ya? Iya, Paham? Miss. Paham. Tujuan dan juga peran masing-masing? Iya, Miss. Paham? Baik, selanjutnya dalam pelaksanaan konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kalian tahu. Tahu itu asas-asas? Aturan. Asas kesukarelaan. Datang ke sini nggak terpaksa kan? Enggak, Walaupun Miss. Miss jadwal, Miss panggil buat jadwal di grup WA, nggak terpaksa kan? Enggak, Miss. Adalah asas keterbukaan. Jadi Miss minta kalian untuk saling terbuka, bebas menceritakan unek-unek masalah, penyebab, bebas berpendapat seperti itu biar nanti tujuannya masalah ini selesai, nak ya. Selanjutnya adalah penormatifan, di mana ada aturan atau norma-norma yang harus kita taati bersama. Seperti ketika nanti ingin bertanya atau menjawab, mengangkat tangan. Kalau ada teman yang sedang berbicara, menyampaikan pendapat, tidak boleh dipotong. Kita sepakat untuk saling mendengarkan ya, nak ya. Asas yang sangat penting yaitu asas kerahasiaan. Jadi tenang aja, segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling ini sifatnya rahasia. Baik cerita baik, cerita buruk yang tahu hanya kelompok kita saja. Antara Miss Wulan dan kalian, antara kalian dan masing-masing dari kalian. Paham, nak? Paham, Miss. Tidak boleh diceritakan atau diberitahu oleh orang lain selain di dalam proses konseling ini. Paham? Paham, Miss. Kalian tadi itu sukarela ya datang ke ruangan ini, terus kita juga tadi ada asas kerahasiaan biar kalian saling percaya satu sama lain dan kedepannya proses konseling ini bisa saling meyakinkan dan percaya satu sama lain. Bersediakah kalian untuk mengisi lembar kesepakatan? Bersedia. Bersedia, Miss. Tolong bagikan pipa masing-masing satu ya. Ini ada lembar kesepakatan ya, anak ya. Silakan tulis nama, kelas, jenis kelamin, dan tanda tangan kalian di bawah. Sudah semuanya? Sudah, Miss. Biar kalian lebih percaya lagi satu sama lain, maukah kalian ikrar janji? Mau, Miss. Biasanya kalau janji kita gimana, nak? Ini. Ya, jadi nanti ikuti apa yang Miss katakan ya. Paham, Miss. Miss Wulan yang bertanda tangan di bawah ini. Mereka yang bertanda tangan di bawah ini telah bersedia mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir tanpa adanya paksaan dari siapapun secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya sanggup dan bersedia Menyimpan dan merahasiakan segala data dan keterangan segala data dan keterangan segala data dan keterangan
peroleh dan Miss Wulan sampaikan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, terima kasih. Akan kembali ya nak ya. Tolong Tika bantu Miss untuk mengumpulkan nih. Kita sepakati bersama waktu pelaksanaan konseling kelompok ini adalah 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit ya nak ya. Siap ke tahap selanjutnya? Siap. Miss. Atau ada yang mau izin ke toilet? Miss persilahkan. Enggak. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, masih konsentrasi ya. Masih. Selanjutnya kalian Miss panggil ke sini karena data yang Miss dapat dari rekapan absen sekretaris yang menunjukkan bahwa nama anak-anak yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau apa. Nah, sekarang Miss minta tolong kalian untuk menceritakan sebenarnya kenapa sih kalian seperti itu atau penyebabnya kenapa sih kalian tidak masuk sekolah hampir 5-6 kali dalam sebulan ini. Jelas? Jelas. Dimulai dari siapa dulu? Vika. Vika ya, dari sebelah kanan Miss ya. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan sebanyak 6 kali ya di bulan November kemarin. Kenapa? Jadi gini Miss, yang pertama itu karena suka tidurnya tuh malam-malam terus bangunnya kesiangan. Yang kedua karena ada acara keluarga mau nikahan. Terus itu mau ngirim surat. Begitu, karena ada acara kesiangan terus tidak kirim surat. Feliza? Jadi gini Miss ya, waktu itu keluarga ada yang nelpon dadakan emang Miss. Dia nelponnya kayak yang malamnya kita jadi malah paginya langsung berangkat gak sih. Nah kebetulan itu sekitar 5 harian ya Miss ya. Nah, aku udah bilang sama sekretaris suruh buatin surat, emang suratnya nggak nyampe ke Miss. Oke, suratnya nyampe ya di Miss ya Feliza, tapi Miss bertanya ke kalian, kalau surat dibikinin teman itu bagaimana? Enggak sopan. Nggak boleh Miss, sopan. ya, Miss terima sholatnya, tapi karena dibuatkan teman, jadi itu tidak boleh. Ya? Kan gini Miss, pas hari Sabtu itu kan saya disuruh potong rambut. Malamnya itu saya main, lupa potong rambut. Pas hari Senin upacara itu kan ada upacara, pasti ada pemeriksaan. Saya takut dihukum, makanya saya nggak berangkat sekolah. Tapi sekarang udah rapi kan Miss? Iya udah rapi, coba kita lihat ganteng nggak Reja? Wih. Iya ganteng, tapi kalau tidak menepati janji itu benar atau tidak nak? Tidak, Miss. Jadi harus menepati janji ya Reja ya, mau kalau udah janji potong berarti harus potong, kan demi kerapihan kamu juga, ya nggak? Iya, Miss. Terus hari selanjutnya kenapa nggak masuk? Pas hari Kamisnya itu malamnya main juga, bangunnya kesiangan. Siangan. Ajis silahkan. Hari pertama tuh saya tuh nggak berangkat sekolah tuh karena motor saya mogok Miss, nggak bisa starter, nggak bisa di-engkol juga. Dan hari yang kedua tuh sekolah Miss, tapi diajak sama Michael untuk nggak sekolah Miss. Dan hari ketiganya tuh hujan Miss di rumah. Terus nyampe siang Miss, jadinya nggak berangkat sekolah. Terus kalau diajak Michael tuh kemana? Pulang Miss. Pulang, ngapain Iya. di rumah? Tidur. Tidur. Begitu, karena hal itu. Baik, Miss catat dulu ya. Selanjutnya, Eca. Iya Miss, itu kan waktu itu kan pas hari Senin Miss. Nah itu aku kan buru-buru Miss karena bangunnya kesiangan juga Miss. Nah habis itu buru-buru nyari dasi itu nggak ketemu Miss. Takutnya nanti kalau pas upacara nggak pakai dasi dihukum Miss. Nah habis itu hari Jumatnya itu kan senam Miss. Nah baju olahragaku tuh basah Miss karena sebelum malamnya itu udah dicuci tapi tuh kehujanan Miss, jadinya nggak berangkat. Oh gitu. Iya. Selanjutnya Nur Laila, silakan Dok. Jadi gini Miss, Kak, saya bangunnya kesiangan, tahu-taunya udah jam 8, jadi saya nggak sekolah. Selanjutnya karena banyak ekstrakurikuler yang saya ikutin, membuat saya kelelahan dan capek, dan hari itu juga saya sakit, saya nggak masuk sekolah. Saya dikasih tahu teman saya banyak tugas, jadi saya tuh
bingung mau ngerjain tugas dari mana aja. Jadi saya memutuskan untuk nggak masuk Miss. Jadi gitu. Jadi gitu, baik. Semuanya selesai. Terima kasih ya, kalian sudah berani untuk menyampaikan masalah sebenarnya kenapa sih kalian itu tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sepakati bareng-bareng nih. Kira-kira masalah siapa nih yang akan kita bahas dan kita carikan jalan keluarnya? Nur Laila, Laila. Berapa orang yang setuju kalau masalah Nur Laila yang kita selesaikan? Nah, ternyata semuanya Nur Laila ya. Nur Laila sendiri apakah setuju jika masalah kamu yang akan kita bahas dan kita selesaikan pada hari ini? Setuju Miss. Setuju. Oke. Baik, kita sepakati ya bahwa hari ini hari Selasa akan kita bahas dan kita carikan solusinya adalah masalahnya Nur Laila. Sepakat ya nak ya? Silakan Nur Laila. Jadi gini loh teman-teman, Miss, saya nggak masuk itu karena saya bangunnya kesiangan. Karena 2022 itu kan lagi musim bola, jadi saya nonton idola yang saya suka sampai malam. Terus selanjutnya saya nggak masuk, banyak ekstrakurikuler yang saya ikutin, termasuknya itu Rohis. Rohis itu banyak banget kegiatan, jadi saya itu lelah, letih, jadi sakit Miss. Beberapa hari saya sakit itu karena tugas Miss, jadi saya nggak mau ngerjain tapi nggak bisa karena nggak paham materinya Miss. Jadi intinya saya nggak bisa manajemen waktu Miss atau membagi waktu dalam kegiatan sehari-harinya. Mengungkapkan semoga harapan Miss setelah melalui kegiatan kelompok ini kita nanti akan menemukan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang Nur Laila alami. Selanjutnya dari teman-teman nih, ada nggak yang mau memberikan masukan atau bertanya? Silahkan. Miss mau bertanya. Eca. Kalau kami itu yang nonton bola itu sampai larut malam, emang kenapa? Ya karena saya nonton idola yang saya suka, makanya sampai malam. Tapi idola saya kalah Miss. Nur Laila idolain? Negara Portugal yang saya sukai. Yang laki-laki juga hobi bola. Portugal Miss. kalah ya? Iya, Miss. Udah kesiang, udah begadang kalah. Iya Miss. Lagi selanjutnya ada lagi. Saya Miss mau bertanya, kan kamu tadi ngomong katanya bangunnya kesiangan. Emang nggak ngidupin alarm gitu? Jadi gini loh teman-teman, saya nggak alarm karena saya udah kebiasaan dibangunin sama ibu. Oh gitu. Selanjutnya, Saya Miss ingin bertanya, emangnya kamu nggak sholat ya? Gini loh teman-teman, maaf saya nggak sholat karena saya lagi menstruasi. oh Reja. Nur Laila, emang ekstrakurikuler apa aja yang kamu ikutin? Yang saya ikutin itu Rohis. Di hari itu Rohis tuh banyak banget kegiatan Miss. Jadi saya tuh sakit. Ada lagi? Udah cukup, Miss. Udah cukup. Oke, tadi bisa disimpulkan bahwa ternyata penyebabnya ya banyak ya. Yang menyebabkan kamu itu kesiangan dan lain-lain. Dan inti dari penyebab utamanya itu adalah tidak bisa memanajemen waktu. Nah, coba Miss tanya ke teman-teman nih. Menurut kalian, manajemen waktu itu penting nggak sih? Penting. Kenapa bisa penting? Biar kita nggak bangunnya kesiangan, biar nggak terlambat sekolah juga. Ada lagi? Miss. Ah, Manajemen waktu itu penting karena biar kita itu lebih disiplin untuk agar mengerjakan tugas tidak terlambat datang ke sekolah tidak telat. ya, bagus, good job. Tahu ya, sebenarnya manajemen waktu itu sangat penting. Jadi dengan manajemen waktu kita tahu nih hal-hal penting apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu biar nggak menunda-nunda tugas, biar nggak keteteran kayak gitu ya Nur Laila ya. Iya Miss. Terus selanjutnya ada nggak yang bisa memberikan saran atau solusi kira-kira bagaimana nih atau apa nih yang harus Nur Laila lakukan untuk biar bisa membagi waktu dengan baik? Seharusnya kamu itu masang alarm biar bisa kalau mau ngerjain tugas atau apa gitu membagi waktu biar nggak keteteran atau bangun kesiangan. Ya, ada lagi? Saya, Miss. Sebaiknya kamu tuh bikin jadwal, kayak misal pun dari bangun, nanti kegiatan apa, bikin jadwal sendiri dari jam berapa gitu. Oke, yang lain? Saya Miss,
Seharusnya tuh kamu tuh ngerjain tugas yang mana yang penting dulu dan dipilah-pilah. Jangan kebanyakan nonton bola, kan jadinya kamu begadang. Seharusnya kamu bisa sih nonton bola sambil ngerjain tugas. Oke, baik. Gimana Nurlaila? Menurut teman-teman, ada yang bisa kamu ambil atau kira-kira hal apa nih yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya? Saran dari teman-teman itu emang udah bagus nih. Saya harus bisa bagi waktu, ngidupin alarm, harus kalau mau nonton bola sambil ngerjain tugas, terus dan buat jadwal biar saya bisa menjadi pribadi yang baik, Miss. Good job. Jadi langkah awal yang bisa kita lakukan ketika ingin memanajemen waktu itu seperti tadi ya kata Vika, kata si Feliza dan teman-teman, membuat jadwal, memasang alarm. Terus terkait tugas-tugas kita bisa tulis ya hal apa yang deadline atau yang segera harus diselesaikan. Terus terkait tadi tuh kita dengar ya dari Nurlaila bahwa dia sering ikut kegiatan tapi ngerasa capek. Nah, menurut kalian nih, apakah kegiatannya harus dikurangi atau tidak atau bagaimana? Ya tadi kan Nurlaila mengatakan ya bahwa kegiatannya itu banyak, jadi dia sering sakit, terus nggak berangkat sekolah. Nah, menurut kalian nih, kegiatan Nurlaila ini harus dikurangi atau tidak sih? Saya Miss, sebaiknya kegiatan ekstrakurikulernya itu sebaiknya dikurangi. Kalau enggak, kamu harus bisa membagi waktu antara kegiatan mana kita harus bisa membagi waktu biar nggak terlalu lelah. Ya, yang lain? Miss, tadi kan kamu tidak bisa membagi waktu dan mengikuti ekstrakurikuler yang banyak dan mengakibatkan kamu kan kecapean dan sakit. Nah, sebaiknya kan kamu kan udah mengikuti ekstrakurikuler itu ya kamu harus bertanggung jawab juga. Ya, lagi nak. Udah Miss, cukup. Gimana Nurlaila? Kayaknya yang dibilang teman-teman kayaknya benar, Miss. Saya harus fokus belajar sama fokus ekstrakurikuler, dan saya harus bisa, pokoknya harus buat jadwal dan ambil resiko. Oke, bagus ya. Jadi langkah kedepannya, kira Nurlaila udah punya pandangan belum harus ngapain? Alhamdulillah saya udah punya pandangan, Miss. Apa itu? Bagi waktu, mana antara untuk belajar, mana antara untuk sholat, mana untuk ekstrakurikuler. Oke. Untuk menambah materi ya, review nih tentang contoh orang yang tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Bersediakah kalian untuk menontonnya? Semoga dengan menonton nanti kalian bisa ambil manfaatnya ya, bahwa memanajemen waktu itu sangat penting, ya nak ya? Ya, Miss. Sudah siap? Siap, Miss. Kelihatan, Miss. Siapa nih yang bikin masih suka bangun kesiangan? Saya, Miss. Ngalamin hal yang sama? Pernah. Iya, kalau telat ya? Iya. Buru-buru ya kalau bangun kesiangan ya? Iya, Miss. Balik lagi. Sudah buru-buru ya kalau kita bangun kesiangan itu ya? Iya, Miss. Pernah, Pernah, Miss.
nggak kalau kayak gitu nak? Bisa, Miss. Nggak telat terus nggak bisa ikut ujian ya? Iya, Miss. Ini salahnya siapa? Salah dia, Miss. Karena tidak berbagi waktu. Nah, kita baca bareng-bareng nih. Waktu Tak dapat terulang kembali, tetapi kita dapat mengatur waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Mulailah dari membuat jadwal kegiatan selama seminggu sifatnya konsisten. tadi ada nggak yang bisa untuk menyimpulkan? Saya, Miss. Kenapa? Menyimpulkannya kita harus bisa membagi waktu. Nah, juga kan biarin kalau udah membagi waktu tuh biar nggak keteteran, Miss. Bangun kesiangan itu kan pasti keteteran. Nah, kita harus membagi waktu itu, Miss. Ya, yang lain? Saya Oh, Miss, ya dari Nurailanya. saya mau menambahkan dari punyanya Eca, yaitu kita harus membuat jadwal kegiatan untuk 1 hari atau seminggu biar konsisten. Ya, betul sekali, good job, bagus. Nah, ini ada contohnya ya, contoh jadwal harian untuk seminggu, 1 hari. Jadi, hal per hari yang kita lakukan, biar kalau kita itu lakukan setiap hari, nanti hasilnya akan maksimal dan konsisten, dan akan berlanjut untuk setiap harinya. Jadi terjadwal. Jadi, ini ada tugas, Miss minta tolong bantu Nurlaila ya, untuk membuat jadwal kegiatan selama 1 hari. Nah, tadi yang telat-telat siapa, Nak? Yang sering telat kesiangan. Saya, Miss. Nah, silakan dibantu dibuat jadwal dari kegiatan bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di sini tidur ya? Iya. Minta kalian untuk membacakan jadwal mulai besok dan seterusnya. Dimulai dari hari Rabu ya, Nak ya. Iya. Rabu kita bangun tidur jam 4, terus sholat subuh jam 4.19, beres-beres kamar atau menjadwal 4.30, membantu orang tua, jam 5 mandi, sarapan, siap-siap sekolah, jam 5.30 berangkat sekolah, jam 6.30 sampai sekolah atau KBM di sekolah, jam 7 pulang sekolah, jam 3 sholat asar, jam 3:30 beres-beres rumah, jam 4 mandi, mainan HP, jam 4:30 sholat maghrib, jam 6 makan malam, jam 7:30 mengerjakan tugas, jam 7 sholat isya, jam 7:30 mengerjakan tugas, jam 8 tidur, jam 9, Miss. Jadi walaupun mau begadang, kayak mana Ji sarannya nih? Kalian juga biar nggak telat gimana? Walaupun nonton bola, Konsisten dalam waktu. ya baik, bagus ya, good job. Selanjutnya di sini bisa ada mini game permainan manajemen waktu. Tadi kan Nurlaila sudah merinci ya jadwal kegiatan. Nah, jadi Miss minta kalian bersama-sama untuk mensortir kira-kira dari apa yang Nurlaila tulis ini, apa sih kegiatan wajib, apa juga kegiatan selingan. Biar kalian bagaimana waktu 24 jam itu bisa kalian lakukan semaksimal mungkin. Enak ya? Ini ada ibarat jumlah waktu dalam sehari, yaitu berapa jam? 24 jam. Dan telur ini adalah kegiatan wajib, beras ini adalah kegiatan selingan. Tugas kalian adalah gimana caranya sih biar beras sama telur ini bisa masuk ke dalam satu toples ini semua dan bisa ditutup. Iya Miss. Ya. Itu kegiatan wajibnya apa aja sih, ditulis di telur itu. Silahkan. Dulu coba jadwalnya. Belajar. Ya. Ya, bisa dicoba. Bisa ditutup nggak? Nggak bisa ditutup. Terus gimana dong bisa ditutup? Apa yang harus kita dahulukan, Nak? Kegiatan wajibnya, terus kegiatan selingnya. Iya dong. Coba cara yang kayak gitu.
Ingat ya tadi kalau harus kita dahulukan itu kegiatan apanya, Nak? Wajibnya. Baru kegiatan? Didahulukan apanya? Tidak ya? Apa aja contohnya? Belajar, sholat, Main makan, game ya. Main game. istirahat, Tutup pakai kegiatan selingan. Apa kegiatan selingannya? main game, Bola. Terus apa lagi kegiatan wajibnya? Ngerjain PR. Mandi ya. Sholat lagi, sholat isya. Ditutup belum habis, ditutup dengan Main. ya selingan lagi, terus tidur. Miss. Good job. Game ini ada nggak yang ingin menyimpulkan atau bisa manfaat apa sih yang bisa kalian ambil? Saya Miss, kita harus bisa membagi waktu, ya harus bikin jadwal itu Miss. Nah, habis itu harus mendahulukan kegiatan yang wajib. Nah, habis itu ya nanti di selingan, kasih kegiatan selingan Benar. agar bisa konsisten Miss. Baik, good job. Jadi ya, sangat penting untuk memanajemen waktu. Tipsnya adalah kita membuat jadwal atau menentukan alarm. Dan kita harus melakukannya secara konsisten biar apa yang telah kita buat itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Gimana Nur, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan sedikit saja, Miss. Saya sangat senang mengikuti ini karena mendapatkan saran atau bantuan dari teman-teman seperti membagi waktu agar saya bisa menjadi kepribadian yang lebih baik dan bisa bertanggung jawab lagi. Masukan dari teman-teman tadi cukup atau kurang? Sangat cukup, Miss. Sangat cukup ya. Jadi tahu ya langkah ke depan harus ngapain ya, Naya? Tahu, Miss. Oke, artinya ya, good job karena tadi sudah bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Iya, Sudah mengikuti game dengan baik. Miss, ada hadiah nih untuk kalian. Miss, ada sedikit hadiah. Makasih ya Miss. Satu ya, bisa disimpulkan ya bahwa kalau ketika tidak bisa berangkat sekolah itu harus gimana, Nak? Mengirim surat. Karena batas syarat untuk naik kelas itu adalah 6 kali alfa dalam satu semester. Yang artinya kalian itu tidak boleh lebih dari 6 kali alfa dalam satu semester. Yang artinya adalah kalian tidak boleh lebih dari 1 kali alfa setiap bulannya. Jadi jangan diulangi lagi ya. Iya Miss. Janji kalau kalian nanti ada perubahan, terutama Nur Laila dan yang lainnya, 6 anak ini, nanti di akhir bulan Desember, kalau kalian tidak masuk lagi dalam data anak-anak yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan, Miss janji akan memberikan hadiah lagi. Iya Miss. Iya, Miss. Tapi janji ya, tidak boleh diulangi lagi ya. Iya Miss. Kalau berangkat, tidak bisa berangkat harus Ngirim surat. belum Miss tutup ya. Ini Miss ada lembar evaluasi ya Nak ya. Miss minta tolong kalian untuk isi. Jadi Miss pengen tahu nih kegiatan Miss ini gimana sih? Ada manfaatnya atau tidak, atau ada kurangnya atau tidak untuk bahan evaluasi Miss ke depan. Sediakah kalian untuk mengisinya? Bisa ya Miss. Eca bagi ini. Ya, baik, nggak kerasa ya, sudah menunjukkan waktu jam segini. Berarti kita ada di tahap akhir. Sebelum Miss lanjut lagi, tadi kan kita sudah, masing-masing kalian sudah menyampaikan masalah yang kalian alami. Terus kita pilih satu masalah untuk kita bahas, masalahnya Nur Laila ya. Nah, dari kalian nih, ada nggak yang bisa untuk menyimpulkan dari hasil kegiatan kita ini bagaimana? Saya Miss. Eca. Kita harus bisa membagi waktu, dan kalau kita tidak berangkat sekolah kita harus mengirim surat atau menelpon guru Miss. Dari yang bersangkutan, Kesimpulannya ya kita harus bagi waktu, harus bisa manajemen waktu biar kita bisa bertanggung jawab lagi, Miss. Kalau nggak masuk ya dibilang aja
Eca tadi harus kirim surat. Baik, tadi sudah menyimpulkan ya, gimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan ini? Senang banget, Miss. Ya, kapan-kapan diadain kayak gini lagi Harapannya ya, Miss. diadain lagi. Oke, jadi Miss ucapkan terima kasih banyak ya Nak, karena kalian tadi sudah meluangkan waktu pulang sekolah menepati janji kita melakukan kegiatan ini, lalu sudah berani untuk menceritakan masalah, dan alhamdulillah masalahnya Nur Laila sudah menemukan solusinya ya. Ya, Miss. Dan kedepannya kalau kalian juga ada masalah yang sama terkait dengan manajemen waktu yang masih kesiangan-kesiangan tadi, cara yang kita lakukan tadi bisa digunakan. Paham? Paham, Miss. Oke. Kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang luar biasa. Harapan Miss, seperti janji Miss tadi, semoga bulan depan Miss tidak bertemu dengan kalian lagi. Anak-anak istimewa yang saya tidak masuk tanpa keterangan. Nanti kalau kalian bisa menepati janji, hadiahnya ambil ke ruang BK ya. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Jika dirasa masalah ini belum selesai, ke depannya atau minggu depan, maukah kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok berikutnya? Mau, Miss. Iya ya. Dan Sudah, apabila kalian ada masalah pribadi yang tidak bisa dijelaskan dalam kelompok ini, silakan saja japri atau datang ke ruang BK Miss Mulai. Paham, Nak? Paham, Miss. Oke. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Iya, Menjadi Miss. anak yang rajin dan tidak malas lagi sekolahnya. Belum Miss tutup, Miss ada yel-yel nih. Maukah kalian ngikutin? Apa itu, Miss? Jadi kalau Miss bilang, sekolah, yes, yes, yes. Alfa-alfa lagi, no, no, no. Bisa? Bisa, Miss. Yuk, kita mulai ya. Biar semangat lagi nih ya. Iya, Miss. Nah, rajin sekolah? Yes, yes, yes. Alfa-alfa lagi? No, 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 no. Oke, terima kasih. Good job. Tepuk tangan untuk saya. Tadi di awal kita dengan doa, kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa juga ya. Tadi yang memimpin doa si Ajis, yang menutup sekarang siapa? Reza, Miss. Ya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, berdoa mulai. Saya. Rajin sekolah? Yes, yes, yes. Apa lagi? No, 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 no. Terima kasih banyak. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Iya, Miss.